Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dimas Aditya Nugraha, Dinda Febriantika, dan saya sendiri Erlita Alfiani mendapatkan tugas dari mata kuliah model penilaian kelas, yaitu kami ditugaskan untuk membuat makalah dan membahas tentang validitas dan reliabilitas penilaian. Nah, dalam video ini kami akan membahas tentang pengertian validitas penilaian, kemudian macam-macam validitas penilaian, kemudian pengertian dari reliabilitas penilaian, dan macam-macam reliabilitas penilaian, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas penilaian. Langsung saja untuk pengertian validitas penilaian. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, validitas itu adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum, bisa juga dikatakan sebagai sifat valid dan kesahihan. Validitas kesahihan itu adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara pengukuran atau biasa disebut dengan diagnosis dengan tujuan, kriteria belajar atau tingkah laku. Validitas itu juga merupakan suatu ciri yang menandai tes atau hasil belajar yang baik. Validitas juga merupakan ciri sebuah instrumen pengukuran yang sangat penting. Validitas itu mengacu pada keberartian, kebenaran, kesesuaian skor pada tes. Jadi, validitas penilaian itu adalah suatu tes atau penilaian yang mana dalam hal ini hanya menilai apa yang perlu dinilai saja, begitu. Kemudian selanjutnya tentang macam-macam validitas penilaian. Validitas atau suatu tes itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu secara logis dan empiris. Nah, saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu tentang validitas secara logis. Validitas secara logis itu adalah kondisi di mana suatu tes memenuhi persyaratan validitas. Jadi di mana suatu tes tersebut memenuhi persyaratan validitas berdasarkan nalar atau logika. Nah, hal ini validitas logis ini itu diperoleh atas dasar berpikir yang logis atau diperoleh atas dasar berpikir secara logis, begitu. Nah, oleh karena itu, suatu tes dikatakan telah memiliki validitas logis apabila dilakukan analisis secara rasional dan juga terdapat bukti bahwa tes tersebut memang logis dan memang benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sama seperti pengertian dari validitas penilaian tadi, hanya mengukur dan menilai apa yang seharusnya diukur dan dinilai saja, begitu ya. Nah, validitas logis ini biasa juga disebut dengan validitas rasional dan validitas ideal. Dalam validitas logis sendiri itu terdapat dua jenis lagi, yaitu yang pertama ada validitas isi dan yang kedua ada validitas konstruk. Validitas isi itu merupakan tes yang disusun berdasarkan isi materi. Jadi tes tersebut disusun berdasarkan suatu silabus pembelajaran. Tes tersebut disusun berdasarkan silabus pembelajaran yang ada, begitu. Kemudian yang kedua yaitu validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini adalah tes yang disusun berdasarkan konstruk atau keilmuan, atau tes ini disusun berdasarkan aspek-aspek keilmuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua dari dua sisi validitas tadi, dua sisi yang dapat dilihat dari validitas tadi, yang kedua ada validitas empiris. Nah, validitas empiris ini adalah suatu tes yang sudah
terjadi ini berdasarkan pengalaman, diuji berdasarkan pengalaman dari peserta didik tersebut. Nah, dalam validitas empiris ini terdapat 4 macam ya, atau 4 jenis validitas empiris. Yang pertama adalah validitas kongruen. Validitas kongruen ini adalah kondisi di mana terdapat tes itu dapat mengukur validitas kongruen di sini adalah kondisi di mana tes dapat mengukur kemampuan seorang peserta didik sesuai dengan kriteria yang ada pada peserta didik saat itu, gitu. Kemudian yang kedua adalah validitas prediksi. Validitas prediksi ini adalah kondisi di mana suatu tes dapat memprediksi keberhasilan seorang peserta didik berdasarkan tes yang diberikan. Jadi validitas prediksi ini dapat memprediksi keberhasilan seseorang berdasarkan tes yang telah diberikan pada saat itu. Yang ketiga adalah validitas washback. Validitas washback ini validitas bisa dikatakan washback itu apabila tes tersebut menggambarkan proses pembelajaran yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang terakhir dari macam-macam validitas empiris ada validitas kriteria. Nah, validitas kriteria ini sering disebut juga dengan validitas statistik. Mengapa disebut sebagai validitas statistik? Karena dalam pengujiannya itu diuji menggunakan metode statistika, begitu. Untuk selanjutnya yaitu tentang pengertian reliabilitas akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Febriantika Saputri. Saya akan melanjutkan presentasi Mbak Erlita. Yang saya akan presentasikan yaitu reliabilitas dan macam-macamnya. Reliabilitas adalah ketetapan kepercayaan terhadap suatu tes ataupun keajekan. Maksudnya adalah suatu tes dikatakan reliable jika tes tersebut dapat dipercaya dan hasilnya konsisten atau tetap ataupun ajek. Suatu tes dikatakan reliable apabila hasil tes tersebut tetap apabila diteskan berkali-kali. Reliabilitas merupakan masalah kepercayaan hasil suatu tes. Suatu tes dikatakan reliable apabila tes tersebut bersifat tetap, tanpa ada pengaruh dari waktu pemberian dan lingkungan tempat tes tersebut diberikan. Adapun jenis-jenis atau macam-macam dari reliabilitas yaitu stabilitas. Yang pertama, stabilitas atau stabil merupakan konsistensi karakter stabil dalam atau selama beberapa waktu dengan memberikan tes yang sama selama beberapa waktu dan hasilnya akan tetap stabil. Contoh tesnya yaitu tes bakat dan tes IQ. Yang kedua, kesepadanan merupakan perbandingan dua pengukuran sifat yang sama pada waktu bersamaan dengan melakukan tes dengan bentuk yang berbeda dalam waktu yang sama. Contohnya yaitu tes kemampuan. Yang ketiga yaitu gabungan dari kesepadanan dan stabilitas, yaitu dengan membandingkan dua pengukuran sifat yang sama selama beberapa waktu. Contohnya yaitu dengan penilaian atau perubahan selama beberapa waktu dan juga tes kepribadian. Yang keempat, konsistensi internal merupakan perbandingan suatu pengukuran untuk menilai sebuah sifat. Contohnya yaitu kuesioner bakat. Yang kelima, kesepakatan yang merupakan konsistensi penilaian atau pengamatan dengan mengambil dua atau lebih penilaian atau observasi dan wawancara. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjut oleh Mas Dimas. Ya, terima kasih sebelumnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Nugraha. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berjumpa kembali walaupun dalam keadaan situasi pandemi yang melanda sekarang ini. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan yang ada supaya rantai penyebaran virus segera terputus. Saya akan membuka masker terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan poin terakhir dari kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin E, yakni faktor yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas. Banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap hasil evaluasi tes tidak valid. Pertama yang akan saya jelaskan yakni faktor yang mempengaruhi validitas. Di dalam makalah sudah dijelaskan bahwasannya ada dua faktor utama yang berpengaruh terhadap validitas. Yang pertama adalah faktor yang berasal dari tes, dan yang kedua adalah faktor yang berasal dari administrasi dan skor tes. Dari kedua faktor tersebut, dapat saya simpulkan bahwasannya alokasi waktu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengerjaan sebuah tes. Maka dari itu, kita harus pandai di dalam memanage waktu supaya pengerjaan sebuah tes dapat berjalan dengan lancar, dengan semestinya, dan tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Di dalam makalah juga disebutkan dan dijelaskan bahwasannya ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap reliabilitas. Di antaranya adalah panjangnya tes, penyebaran skor, kesulitan tes, dan objektivitas. Untuk penjelasannya bisa dibaca di makalah yang sudah kami kirimkan terlebih dahulu tadi. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.